kembali lagi kita belajar untuk membuat mengisi saldo di buku besar di sini ya. Setelah buku besarnya dibuat, kita akan mengisi saldonya satu persatu. Sebelum itu kita kembali lagi bagaimana cara membuat buku besar. Secara cepat kita ke jurnal umum ya. Nah, jadi di jurnal umum ini semuanya blok. Nah, dari tanggal semuanya kredit sampai ke bawah kita blok, terus kita klik kanan, kita copy atau pakai keyboard Ctrl+C kita copy. Kita pindahkan ke di sini sheet berikutnya buku besar di sini ya. Jangan lupa judulnya buku besar, terus kita pastekan di sini. Setelah dipaste, kita blok, nanti blok dari tanggal sampai ke kredit ya. Nah, kita blok dari tanggal ini sampai kredit. Setelah itu kita ke menu data, terus di sini kita ada filter. Nah, muncul di sini ada tanda panah ke bawah, kita pilih yang nomor akun. Jadi nomor akun ini nanti kita kelompokkan untuk membuat buku besarnya. Nah, nomor akunnya ini jadi 1101 sampai 5105 itu ada 11 akun. Nah, untuk itu kita hilangin ininya ya. Nah, centangnya kita hilangin semua. Kalau kita centang semua akan muncul semuanya. Kalau kita hilangin, kita akan pilih dari 1101. Kita akan membuat buku besar kas. Nah, 1101 kita klik OK. Nah, maka di sini semuanya muncul kas. Nah, ini adalah buku besar kas. Setelah itu kita copy semuanya. Kita copy, kita pindahkan ke sebelahnya buku besar. Ini untuk buku besar keseluruhannya. Terus kita dipastekan di sini ya. Nah, kita tinggal ngedit ininya. Sesuaikan. Ini adalah buku besar kas. Sini ya. Nih. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke nih buku besar yang tadi. Nah, kita pilih yang kedua. Nah, 1102 kita oke. Nah, ini adalah piutang dagang. Setelah kita pilih semua, kita copy, kita pastekan di sebelahnya buku besar all. Nah, ini kan yang tadi yang atas buku kas. Setelah itu kita buku besar. Nah, ini ya piutang dagang. Nah, piutang dagang. Nah, seperti itu semuanya ada 11 akun dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya ya, sesuai urutannya. Jadi kita lihatnya di sini buku besar tadi yang sudah dikelompokkan di nomor akun di sini kita klik nih. Nah, setelah yang kedua udah, kita yang ketiga 1105. Nah, ini ada perlengkapan kantor cuma satu, tetap aja kita kelompokkan satu-satu, di copy, kita masukkan ke sini buku besar all. Nah, ini yang ketiga di bawahnya juga kita pastikan di sini. Nah, ini ya. Ini adalah untuk mencari buku besar. Caranya seperti itu secara cepat. 5105. Nah, ini ya biaya lainnya, kita copy semuanya. Setelah kita copy, kita pastekan di sini. Nah, semuanya nanti ini yang paling terakhir. Jadi kalau udah jadi semuanya, pengelompokannya jadi seperti ini ya. Ini buku besar kas, piutang dagang semuanya ini ada 3, perlengkapan kantor 1 sampai tanah, utang wesel, biaya gaji dan komisi semuanya sampai biaya lainnya ya, sampai yang terakhir tadi. Nah, setelah selesai buku besarnya, kita akan membuat yang namanya saldo buku besar. Caranya kita tambahkan di sebelah kanannya ini saldo. Sebelumnya kan belum ada kolom ya. Kita tinggal nambahin aja saldo, terus kita kasih di sini semuanya. Ini adalah kas ya, buku besar kas, tambahin saldo di buku besar kas. Terus yang kedua di sini ada piutang dagang, kita udah tambahin. Terus yang ketiga di sini kita tambahin aja, kita tinggal copy aja yang di sini di copy. Kita pastekan di sini ya. Untuk besar kecilnya bisa di home di sini. Nah ya, bisa diperbesar seperti itu. Terus ini diklik, pakai ini border ya, all border seperti itu ya. Untuk masih warna ada di home di sini, di font, bagian font ada fill ini. Dan seterusnya sampai di sini kita kasih juga saldo ya. Nah, tinggal di blok all border, klik nih. Nah, akan muncul ya. Seterusnya ya, saldo. Nah, all border.
sampai kita pembuatan kolom saldo yang terakhir. Nah, kita nanti akan isi di sini ya, dari atas kas. Jadi untuk mengisi saldo di sini nanti kita bisa melihat neraca saldo awal ya. Kita kembali ke sini ya, ke neraca saldo awal di sini. Nah, neraca saldo awal kas pada tanggal 30 Desember itu di CV Angkasa di sini adalah di bagian debit 18 juta. Nah, kita tinggal di copy aja. Kita masuk ke tadi buku besar yang kas. Nah, tadi kan di kolom debit di sini dipastekan ya. Nah, ini adalah saldo awal, neraca saldo awalnya dari sini, neraca saldo awal ini ya, 18 juta. Jadi nanti digunakan untuk mengurangi kas-kas selanjutnya. Nah, ini adalah neraca saldo awal. Kalau ingin kasih keterangan, kita nggak apa kasih keterangan biar tidak bingung ya. Di sini NS awal, neraca saldo awalnya ini ya. Kita kasih pakai warna biar menunjukkan ini nggak apa-apa. NS awalnya kan debit. Nah, untuk mencari saldo di sini kita pakai rumus sama dengan ini, neraca saldo awalnya diklik. Ini kan karena di neraca saldo awalnya di sini, lihat di sini kolom debit. Maka untuk mencarinya itu adalah saldo awalnya itu ditambah kolom debit dikurangi nilai kolom kredit di 18 juta. Jangan di copy, nanti nggak bisa, tetap ketik aja 18 juta. 18 juta. Nah, setelah itu kita untuk mengisi saldo yang baris pertama klik sama dengan neraca saldo awal ini. Rumusnya adalah neraca saldo awal, pokoknya yang dari awal ini kita pakai yang awal ini, ditambah kolom debit di sini klik, terus dikurang kolom kredit, habis itu enter. Nah, ini ada 17.500.000. Untuk kolom kedua sama dengan neraca saldo awalnya kita nggak pakai lagi, ini hanya digunakan pada saat pertama di sini. Untuk menggunakan di kolom atau baris kedua ini, untuk menggunakan di baris kedua ini kita memakai saldo yang ini terakhir ini, ditambah kolom debit dikurang kolom kredit, enter. Untuk ini juga sama dengan neraca untuk ini sama dengan saldo akhirnya ini ditambah kolom debit dikurang kolom kredit, di enter. Ini juga sama dengan klik atasnya saldonya itu ditambah debit dikurang kredit, enter. Ini juga sama dengan klik atas ini ditambah kolom debit dikurang kolom kredit, enter. Sama dengan klik ini saldo akhirnya yang di atas ditambah kolom debit dikurang kolom kredit, enter. Dan seterusnya ya, sama dengan ini juga ditambah debit kurang kredit, enter. Juga sama dengan ini ditambah ini dikurang ini, klik aja di sini, enter. Ini adalah saldo akhir dari buku besar kas ini ya. Nih, kita boleh pakai warna, kita kasih warna apa di sini. Nah, ini untuk pengisian saldo akhir pada buku besar kas ya. Seterusnya sama. Jadi untuk melihat ini kolomnya tadi kan rumusnya kan dari neraca saldo awal ditambah debit dikurang kredit. Ini kalau pada saat posisi neraca saldo awalnya itu, kita lihat di neraca saldo awalnya itu adalah NS awal di sini, di bagian sini dia mempunyai neraca saldonya itu di debit. Jadi kalau semua yang di sininya nanti kita ada di kolom debit, jadi rumusnya itu adalah ditambah debit dikurang kredit. Nah, kalau yang di kolom kredit
kebalikannya ya. Nah, kita lihat contoh lagi. Ini yang kas sudah selesai. Terus kita ke bawah, ini ya, piutang dagang. Nah, untuk piutang dagang di sini kita lihat di kolom neraca saldo awalnya, piutang dagang itu di debit atau di kredit. Nah, piutang dagang sama masih di debit 16 juta. Maka kita tulis di sini biar mudah. NS awal 16 juta ya. 16 juta. Langsung aja. Nggak usah pakai titik, nggak usah pakai RP. Nanti nggak bisa rumusnya ya. Nah, kalau misalnya untuk pengaturan ini kalian bisa klik kanan. Nanti ada format cell, boleh di georancy. Nah, nanti di sini kita pilih pakai desimal boleh atau enggak boleh, nggak apa-apa. Kita pilih yang di sini simbolnya itu adalah Rp ya, atau rupiah. Nah, kita cari Rp. Nah, ini Rp Indonesia. Kita klik. Nah, oke. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Jadi harus pakai pengaturan. Jangan kita ketik titik atau komanya di keyboard. Nanti rumusnya nggak jalan. Nah, kita kasih lagi tanda biru di sini ya. Biar menandakan ini neraca saldo awalnya. Setelah itu kita isi saldo di sini. Sama dengan kayak seperti tadi. Untuk yang pertama itu kurang besar sebentar ya. Nah, sama dengan ini diklik, terus ditambah kolom debit di sini, dikurang kolom kredit, di enter. Nah, ini hasilnya ya. Nah, untuk baris kedua sama dengan. Nah, kita besarin dulu semuanya di sini. Sama dengan klik ini ditambah kolom debit dikurangi kolom kredit, enter. Yang ini sama dengan saldo awal ini, saldo akhir maksudnya saldo yang terakhir, ditambah kolom debit dikurang kolom kredit, enter. Nah, selesai ya. Ini adalah saldo akhir dari piutang dagang. Kita kasih warna. Nah, seperti itu. Setelah itu selanjutnya ini untuk yang perlengkapan kantor. Neraca saldo awalnya ini 350.000. Nah, kita lihat apakah benar. Kita lihat di NS awal ini perlengkapan kantor. Nah, perlengkapan kantor ya 350.000 sama ya. Nah, oke. Di sini perlengkapan kantor. Sama seperti tadi, ini hanya satu, berarti langsung aja kita klik warna biru. Saldonya sama dengan NS awal, klik, ditambah debit dikurang kolom kredit, enter. Ini adalah 500. Jadi kita masuk ke tanah. Nah, kita lihat tanah. NS awalnya itu berapa tanah? Kita besarin dulu. NS awalnya itu kita lihat tanah itu di sini NS awal. Tanah. Nah, ini ya. Tanah nggak ada. Kalau tanah nggak ada berarti tetap rumusnya kita pakai yang seperti tadi ya. Jadi kalau NS awalnya tadi tanah awalnya itu nggak ada, nah berarti nanti sama ya, karena nggak ada kita langsung aja di sininya sama ya. Kalau saldonya, kalaupun kita pakai rumus juga hasilnya sama. Misalnya di sini adalah ini adalah 0, nggak ada kan. Nah, rumusnya sama dengan kolom ini ditambah kolom kredit, kolom debit ya maaf, ditambah kolom debit dikurang kolom kredit. Hasilnya pun akan sama ya, 12.500.000 karena dia nggak ada debit, nggak ada kreditnya. Nah, sama, tinggal dimasukkan ini kan. Ini bukan maksudnya sih neraca saldo awalnya ini nggak ada ya, kita ini karena sama. Terus kita lihat piutang usaha. Di sini utang usaha ya, utang usaha. Neraca saldo awalnya berapa? Kita lihat di sini NS awal utang usaha. Utang usaha di sini ya 1.500.000. Ingat di sini kolom kredit. Nih.
Kita masukkan ke sini neraca saldo awal utang usaha 1.500.000 di kolom kredit. Ini saldonya ini cara mencarinya adalah kebalikan dari tadi. Yang debitnya ini, kalau yang neraca saldo awalnya seperti ini ada di kolom debit, itu kan ditambah debit di kolom kredit. Kalau ini kebalikannya ya. Nah, kita coba sama dengan, agar lebih jelas saya besarkan. Nah, di sini sama dengan neraca saldo awalnya ini diklik, terus dikurang ya, kebalikannya tadi, dikurang debit, ditambah nih, klik ini kredit, enter. Nah, ini ya saldo akhir dari utang usaha. Terus selanjutnya utang wesel. Nah, utang wesel NS awalnya berapa? NS awalnya kita lihat di neraca saldo awal utang wesel. Lihat ya, utang wesel kosong ya, jadi langsung aja kita copy aja utang wesel ini karena sama, langsung di copy di sini. Terus Raihan sini ya, NS awalnya Raihan, lihat lagi Raihan 2.500.000 di kolom debit nih ya, 2.500.000. Oke, kita besarkan, langsung saja sama dengan saldo awal. Neraca saldo awalnya itu kita klik, karena ada di kolom debit kita tambah debit, kita kurang kredit, klik ini muncul kan. Nah, enter. Nah, ini ya 5 juta. Ini untuk saldonya. Ini Raihan. Setelah itu ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa neraca saldo awalnya kita lihat pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa ini ada di kolom kredit 57 juta. Ini ya, pendapatan jasa. Langsung saja di sini 57 juta. Nah, untuk ngedit nggak apa-apa, nanti bisa terakhir ya. Kita langsung aja ke sini mencarinya. Untuk mengeditnya bisa terakhir kalau udah selesai semuanya. Nah, ini ada di kolom debit, berarti adalah sama dengan saldo ini diklik, dikurang debit, ditambah kredit, enter. Nah, ini adalah untuk pendapatan jasanya. Setelah itu untuk biaya gaji dan komisi NS awalnya kita lihat di sini biaya gaji dan komisi ya 35 juta. Kita klik di sini biaya gaji 35 juta di kolom debit 35 juta. Nah, untuk saldonya sama dengan klik 35 juta ini neraca saldo awal, karena di kolom debit ditambah debit, ini dikurang kredit, ini enter. Nah, selanjutnya sama di sini ya, kita ngambil dari atas ini, sama dengan klik ini ditambah kolom debit, ini dikurang, habis dikurang kita klik kredit, enter. Nah, ini ya 43.700.000. Ini untuk saldo akhir dari biaya gaji dan komisi besarnya. Nah, seterusnya seperti itu ya. Kita akan mencari biaya sewa. Nah, saldo biaya sewa neraca saldo awalnya berapa di sini? Biaya sewa, kita lihat biaya sewa di sini adalah 4 juta. 4 juta sama seperti tadi di sini, 4 juta. Biaya sewa 4 juta di kolom debit. Nah, rumusnya sama dengan neraca saldo awal ditambah debit dikurang kredit ya, enter. Nah, selesai. Terus yang biaya lainnya, yang terakhir ini ya, biaya lainnya ini kita lihat di sini juga neraca saldo awalnya. Neraca saldo awal biaya lainnya di sini 1.750. Nah, di sini di debit 1.750. Jadi hanya bantuan saja ya, di atas ini hanya bantuan saja untuk mencari untuk rumusnya. Sama dengan ini neraca saldo awal ditambah
kolom debit dikurang kolom kredit. Nah, enter. Ini adalah saldo akhir dari buku besar biaya lainnya. Nah, seperti itu cara untuk mencari saldo dari buku besar ya. Yang perlu diingat adalah jika kita lihatnya di sini neraca saldo awal. Jika neraca saldo awalnya itu adalah di kolom debit, maka rumusnya adalah ditambah debit dikurang kredit. Nah, seperti itu. Seterusnya ya, kalau di sini neraca saldo awalnya itu ada di kredit, berarti untuk mencari saldonya itu neraca saldo awal dikurang debit ditambah kredit, kurang debit ditambah kredit. Nah, seperti aja yang mudah sekali. Bagi yang belum mudah bisa dipelajari lagi videonya ya. Terima kasih, selamat siang.